Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan agar tetap bisa menjalankan kuliah online ini. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam for our Prophet Muhammad SAW who has bring us from the darkness to the lightness. Okay, today is our turn, the second group, to present our material about clause. But before that, I will introduce myself. In this group, there are 3 members. The first is me, Fatur Rahman Arif Hasan, and the second is Farah Anggraini, and the last is Nur Ainan Fadila. Okay, before we going to the material about clause, first I will talk about phrase atau frasa. Nah, frasa ini adalah kelompok kata yang tidak mengandung kombinasi subjek dan verb, namun sudah mengandung makna. Nah, jadi frasa ini walaupun tidak mengandung atau tidak memiliki kombinasi antara subjek dan verb, tidak mempunyai subjek dan verb, namun kelompok kata ini atau kalimat ini sudah bisa kita mengerti karena sudah mempunyai makna, walaupun tak mempunyai dua komponen tadi, subjek dan verb. Nah, adapun frasa ini memiliki beberapa jenis atau macam, seperti noun phrase, kemudian adjective phrase, dan kemudian adverb phrase. Nah, itu. Dan untuk penjelasan lebih berikutnya tentang macam-macam frasa tadi seperti noun phrase, adjective phrase, and adverb phrase akan dijelaskan oleh the next speaker, Farah Anggraini. Okay, Farah, time is yours. Okay, next I will explain the material about the element of phrase and the type of phrase. Element of phrase atau unsur frase, unsur bentuk frase itu ada dua, modifier sebagai komponen menjelaskan dan head sebagai komponen yang dijelaskan. Modifier terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu pre-modifier atau letaknya sebelum head. Contoh, beautiful girl, gadis cantik. Beautiful merupakan modifier dan headnya adalah girl. Beautiful itu fungsinya untuk menjelaskan. Yang kedua itu post modifier atau letaknya setelah head. Contoh, come late atau datang terlambat. Come sebagai head dan late sebagai modifier. Selanjutnya itu jenis-jenis frase. Secara garis besar, jenis-jenis frase ada 3, yaitu noun frase, di mana noun frase adalah proses yang di dalamnya mengandung kata benda sebagai headnya. Contoh, my book atau buku saya. Yang kedua, adjective frase, yaitu frase yang di dalamnya mengandung kata sifat sebagai headnya. Contoh, very smart. Yang ketiga itu adverb frase, yaitu frase yang mengandung kata keterangan sebagai headnya. Contoh, very slowly. Okay, the next material will be explained by my friends. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Ainan Fadilah S, and I would like to explain about clause and sentence. So, what's the difference between a clause and sentence? So, here we go. Clause is a group of words with a subject and verb. Jadi, klausa ini merupakan kumpulan kata yang terdiri dari satu subjek dan verb. Sedangkan sentence is consists of one clause or more than one clause. Jadi sentence ini setidaknya terdiri dari satu klausa atau lebih. Selanjutnya, klausa ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan independent clause dan ada yang disebut dengan dependent clause.
Yang pertama, independent clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki makna yang utuh. Contohnya nanti ya kita bahas terakhir bersama dengan contoh sentence. Dan ada yang disebut dengan dependent clause atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan belum memiliki makna yang utuh. Let's see example. Coba teman-teman lihat contoh yang ada di PowerPoint ya. Di sini ada sebuah kalimat, I have sent my task before I go to my friend's house. Nah, perhatikan yang berwarna merah ini I have sent my task, ini merupakan independent clause karena ini sudah terdiri dari satu subjek dan verb. Yang mana subjeknya? Subjeknya adalah I dan verbnya adalah send. Jadi I have sent my task ini merupakan independent clause karena memiliki satu subjek dan verb dan juga sudah memiliki makna yang utuh. Kita sudah bisa paham maknanya. Jadi I have sent my task ini, saya ulang, I have sent my task ini merupakan independent clause atau simple sentence. Kemudian before I go to my friend's house ini merupakan dependent clause karena tidak dapat berdiri sendiri. Ketika I have sent my task ini dihilangkan, maka before I go to my friend's house ini tidak memiliki makna. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, gabungan antara independent dan dependent clause ini disebut juga dengan sentence. Sentence sama dengan klausa dalam hal memiliki subjek dan verb. Tapi subjek bisa terdiri dari sentence bisa terdiri dari lebih dari satu klausa. Okay, I think that's all our material and thank you for your nice attention.